Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, inilah tempat kami bertemu untuk sharing satu dengan yang lain. Kami percaya Tuhan hadir, dan bahkan selama sepanjang pelayanan hidup kami, Tuhan memperkenankan kami untuk ada di jabatan ini. Dan ini sebuah kehormatan, karena melayani adalah sebuah kehormatan. Meskipun banyak hal yang harus kami korbankan, tetapi demi nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah berkorban untuk kami sangat mensyukurinya. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu akan sampaikan sesuatu, kiranya Roh Kudus sendiri yang memimpin, bukan semata-mata kata kalimat yang hamba lahirkan untuk dikatakan, kalimatkan pada pagi hari ini, siang ini, tetapi biarlah Roh Kudus yang memimpin, sehingga semua kami hadir ke tempat ini tidak sia-sia, tetapi boleh membawa berkat yang dari Tuhan saja. Roh jahat yang mengganggu dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siapkan hati kami, pikiran kami untuk dididik oleh kebenaran firman Tuhan. Demi nama Yesus kami telah berdoa. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Ya, perkenalkan, nama saya Yohanes Sigit. Puji Tuhan ketemu dengan para senior. Kemarin saya dikasih tugas, saya mesti ngomong apa ya? Nah, lebih aman saya berbicara tentang diri saya, kesaksian nanti ya. Jadi ada firman Tuhan, ada kesaksian. Tidak kenal maka tidak sayang, begitu ya. Saya berasal dari mana, dari planet mana. Ya, puji Tuhan. Saya akan berbicara mengenai ini Bapak Ibu sekalian, tentang siapa itu hamba Tuhan. Dan saya menggunakan PowerPoint supaya nggak kemana-mana. Biasanya gembala kalau udah ngomong itu pengennya 30 menit jadinya 1 jam. Pengennya cepat tetapi akan lambat. Nah, siapa itu hamba Tuhan? Kita akan lihat di sini bahwa hamba Tuhan itu adalah seseorang yang mendapat anugerah panggilan khusus. 1 Samuel 3 ayat 4 dan 7 sampai 11 mengatakan, lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel, dan ia menjawab, ya Bapa. Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, ketahuilah aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Kita melihat di sini Bapak Ibu para hamba Tuhan sekalian, bahwa sebuah panggilan itu memang membutuhkan konfirmasi, membutuhkan peneguhan untuk sebuah panggilan tersebut. Saya pikir setiap kita setuju bahwa kita memang di zaman ini membutuhkan para imam Eli untuk meneguhkan apakah kita ada di situ sebagai hamba Tuhan atau tidak. Namun menurut pengalaman Bapak Ibu Saudara sekalian, yang meneguhkan kita waktu itu siapa? Mungkin kalau kita masih muda waktu itu adalah gembala kita atau pembina rohani kita. Kalau kita sudah punya suami atau istri mengatakan itu, ayo maju untuk Tuhan, begitu ya. Atau bahkan teman-teman sepelainan kita, kamu bisa loh di situ. Nah, saya melihat ya, meskipun saya baru berumur 50 menjelang 52, tetapi saya melihat dari sejak muda, dan saya kenal waktu itu pertama-tama saya melayani di Pamulang itu, saya kenal Bung Olan, saya kenal Pak Po waktu itu, waktu kita kongres DPA di kereta itu sangat membekas. Dan saya melihat bahwa sebuah panggilan itu tidak ujuk-ujuk, tidak dipanggil, apalagi ada orang mengatakan saya dipanggil oleh diri saya sendiri, begitu. Dan bahkan ada orang itu tidur-tiduran minta mimpi daripada Tuhan.
kata orang Jawa minta wangsit, tetapi nggak ketemu-ketemu juga. Nah setelah kita merasa itu pasti ada sebuah panggilan, yang terutama adalah pembina rohani kita. Nah panggilan akan bermacam-macam. Kemudian kita melihat di sini bagaimana mengukur sebuah panggilan itu benar ada di seseorang atau ada di kita. Ada kerelaan. Nah kita melayani sepanjang hari sampai hari ini, tentunya kerelaannya sangat tinggi nilainya. Amin. Sangat tinggi loh. Kita sangat rela disakiti, rela difitnah dan bermacam-macam. Nah, orang kalau punya hobi saudara, meskipun itu menyakitkan, tetapi dia rela untuk lakukan itu. Bahkan kita ikut di sebuah kelompok tertentu, membutuhkan biaya member, membutuhkan biaya kegiatan, kita rela untuk itu semuanya. Apalagi melayani pekerjaan Tuhan. Kemudian, adakah sukacita meskipun susah maupun sulit? Nah, pelayanan itu akan diuji ketika kita menghadapi susahnya melayani. Kita itu tidak sedang memindahkan barang-barang benda mati, tetapi kita sedang mengolah hati orang. 3 orang, 3 kepala, hatinya juga 3, saudara. Belum lagi kita mengolah keluarga. Nah, saya pikir-pikir kadang-kadang enak juga jadi pastor. Karena pastor itu tidak memiliki keluarga. Karena dia sendirian. Dan kalau kita pendeta Pentakosta, ada keluarga. Apapun anak kita dipandangnya sebagai kita. Iya kan? Jadi bagaimana istri kita pakai gelang salah, nggak pakai gelang salah, pakai jam baru salah, jam lama sampai mati-mati juga salah, pakai sepatu baru salah, nggak pakai sepatu katro amat. Nah membuat kita berpikirnya, aduh kita kadang-kadang saya punya anak kan begini, apa-apa begini. Nah kamu lihatlah, teman-teman kamu kan mandang kamu sebagai anak papa, sebagai anak teman. Saya nyadar lama-lama itu menyiksa dia. Akhirnya membuat dia pengen jauh daripada present daripada bapaknya. Sampai dia berpikir, wah apalagi ditawarin, kamu mau jadi pendeta kan? Mau sekolah pendeta? Enggak. Sampai saya ikutkan satu tim pelayanan ke Lampung, sudah. Supaya ada rasa gitu. Sama aja. Ulang-ulang sama saja. Kata satu pemuda yang sekolah SKD juga, gimana sih? Yafet nama saya. Enggak bagem, enggak ada perubahan. Memang bukan panggilan. Nah saya pikir saya mulai mendidiknya enggak begitu. Saya menjauhkan daripada kamu anak pendeta, jangan. Saya bilang kepada teman-temannya juga, janganlah. Jangan melambangkan, menyimbolkan itu beban buat dia. Karena tentunya sebagai anak muda dari SD, SMP, SMA sampai kepada kuliah membutuhkan satu media yang dia banget. Nggak boleh kita tarik sebagai ini. Dan inilah yang saya sulit untuk mengkomunikasikan kepada jemaat. Ini ada jemaat dari sini, dan puji Tuhan, lama-lama mereka bisa men-split. Oke, ini Pak Gembala, ini anaknya, ini keluarganya, itu di-split. Sehingga membuat, maaf ya, anak saya sekolah di IKJ, dia jurusan musik, dan kadang-kadang kegiatan dan tugasnya itu pasti nggak jauh dari manggung. Tolong ya, maafkan anak saya. Kalau kamu lihat dia ada di Instagram, dia ada di sebuah panggung, ya itulah yang dia. Bahkan saya ada studio Bapak Ibu Saudara di atas itu, yang saya suka produksi musik itu. Dia sejak saya buka itu, kayaknya cuma 1-2 kali dia masuk ke studio itu. Padahal dia anak musik. Saya bilang, Fred, kamu masuk ke studio Papa itu kan nanti juga untuk kamu lah. Dia nggak mau. Dia pengen benar-benar ada di kotak lain, menjadi diri sendiri. Wah, saya nyadar juga. Ternyata labeling ini nggak mudah, saudara. Tetapi saya bilang bahwa, nah inilah sulit kita memiliki keluarga sebagai warga. Tetapi ya itulah yang terjadi. Tetapi puji Tuhan ketika jemaat Bapak Saudara sudah sampai kepada level, ya sudahlah tahu namanya pendeta, bukan juga manusia, kan begitu adalah. Nah ketika sampai jemaat menerima kita sebagaimana apa adanya, gembala, pendeta pun juga sedang berusaha termasuk keluarganya untuk tidak lepas daripada keanggotaan warga kerajaan surga. Kita sama-sama berjuang. Kemudian apakah rata-rata berhasil dengan apa yang kita kerjakan? Itu panggilan kita. Nah kalau saya tes karunia atau apa itu, memang saya itu adalah sebagai karunia gembala dan juga pengajar. Itu yang kuat di saya. Nah makanya ketika saya khotbah itu bisa lama, saudara. Ya, nah ketika saya membahas ayat kemudian
acara online itu lebih cepat. Tapi kalau sudah konsep ini harus tahu ini. Saya bayangin jemaat ini belum tahu, saya kasih lagi subnya. Melihat ibu-ibu ini kayaknya dia belum tahu tentang ini, saya tambah sub lagi. Itu tambah banyak sudah. Nah, saya bilang bahwa inilah yang menjadi olahan kita. Apakah ketika kita melakukan itu berhasil atau tidak? Itu sebagai panggilan kita atau tidak? Berhasil kemudian ada kerelaan meskipun ditindas. Apakah lestari dan berjangka panjang? Karena prinsip melayani itu ada masa menabur, masa memelihara, dan masa menuai. Ya sudah, ada masa-masa itu yang harus kita lewati. Kata pakar mengatakan jika engkau tidak bisa bertumbuh, carilah tempat lain. Nah, kita berpikirnya ada betulnya, saudara. Karena seseorang ketika dia sudah 5 tahun mengabdi, tidak ada perkembangan. Dan sebenarnya gereja Tuhan, misalnya justru perpecahan gereja itu kan membuat gereja Tuhan bertumbuh di mana-mana. Saya setuju dengan teori ini. Karena kalau kita itu kan di dalam gereja kan garam semua kan, garam dan terang dunia. Garam itu kalau nyambung di satu tempat, saudara, itu lama-lama pahit. Nah, ketika ada anak-anak muda, saya nggak pernah membatasi anak-anak muda. Saya seorang pendidik, saya pernah menjadi guru tetap selama hampir 8 tahun. Saya melihat bahwa kita melihat di diri para mengajar itu melihat anak TK, jangan melihat sekarangnya. Tapi lihatlah 20-30 tahun yang akan datang. Sehingga membuat kita sangat menghargai anak kecil ini. Kita ada anak sekolah minggu. Dan kita juga punya anak-anak remaja. Saya bilang, kita nggak akan patok kamu di satu tempat. Tempat kami seperti ini tidak mungkin. Istilah kata, kami itu punya sekolahan yang cuma sampai di SMP. Nah, kalau anak ini mau bertumbuh, ingin menjadi SMA, harus disilakan Anda untuk mencari satu SMA, karena kita belum punya SMA. Jadi di sini adalah memproses orang untuk menjadi orang. Dan kita sebagai gembala tidak bisa mengikat mereka seumur hidup di gereja kita. Karena mereka punya visi yang mungkin lebih jauh, lebih besar daripada kita seorang gembala. Gitu. Nah, kita lanjutkan lagi. Hamba Tuhan itu yang kedua adalah seorang yang dipersiapkan dan dilatih. Nah, nanti ada kesaksian pribadi. Mazmur 139 ayat 14-16 mengatakan, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Saya percaya latar belakang seseorang calon hamba Tuhan tidak serta-merta begitu saja. Tuhan sudah persiapkan. Saya lahir di Lampung sebagai keturunan orang Jawa Timur, saudara. Nah, kami beragam di sana. Orang bilang waktu itu Lampung itu adalah Indonesia mini. Segala bangsa ada di situ. Nah, kami tumbuh di situ. Nah, sejak saya itu pas perang Uni Soviet sama Amerika waktu itu, saya ada satu bapak saya yang berkhotbah waktu itu tentang bagaimana perang dunia. Saya bertobat di sini. Saya minta dibaptiskan. Pembaptisan kami, saudara, kalau di Lampung itu ada irigasi. Irigasi itu ada satu tempat yang agak gede itu untuk pemilahan ke sawah sebelah sana, ke sawah, dan ada yang lanjut. Kita dibaptis di situ. Nah, setelah itu kami belum masuk listrik. Jadi sejak Sigit muda SMP kalau nggak salah, saya udah pimpin tergerak hati. Waktu itu nggak ada doa pagi. Kami orang capek, penduduk Lampung, masyarakat Lampung, jemaat Lampung orang capek, ke sawah cari rumput, dan itu tidak mungkin doa pagi. Karena waktu jam doa pagi mereka sudah ada di sawah. Jadi akhirnya saya gerakan anak-anak muda. Saya ajak mereka, saya pakai lilin, kalau nggak ublik, kata itu kan dari kaleng cat, kemudian dikasih itu ya, saya pakai begitu. Saya aja yang pakai, saya mimpin di situ. Sampai bapakku, aduh, ini nggak pernah terjadi, ada doa pagi kayak ini. Tetapi digerakkan seperti itu. Akhirnya itu sampai menyeluruh kepada jemaat. Kemudian saya disiapkan di STT BI dulu, ITKI. Saya 97 lulus di situ. Saya melayani di Pendeta Pujo Setoto selama 8 tahun di situ.
Nah disitulah saya digodok. Saya di situ meskipun saya sudah STH pun tetap pelayanan sama, nggak berubah. Nah, kadang-kadang saya berpikir waktu itu kalau sudah STH pasti naik pangkat nih. Wah enggak juga. Ternyata saudara kita sudah pakai dasi, pakai jas, itu bocor gereja di depan. Kita tetap mulai itu. Kita tetap nutupin semuanya. Waduh itu basah semua. Zaman dulu begitu ya, pembalaan kan begitu. Ada misalnya ada kotoran di depan, ambil satu ambil pel itu di depan jemaat juga. Kita belum dipermalukan. Kalau anak-anak sekarang saya lihat, aduh, dia inisiatifnya kurang katanya. Seperti itu sampai betul-betul saya bergundah di situ. Jadi gundah, aduh, bagaimana? Nah, kritikanlah pada pengembalaan dan lain sebagainya itu membara dengan impian kalau saya punya jemaat gembala, saya akan menunjuk. Kan merasa mudah kalau pas sekolah Alkitab itu rasanya nunjuk pendeta gembala saya itu gampang sekali. Akhirnya Tuhan ajar saya. Nah suatu saat memang ada tawaran dari pendeta Julius Ishak. Waktu itu ada di Jogja waktu itu ya, dekat Tugu itu ada sebuah jemaat yang gembalanya mau concern untuk jadi dosen saja. Saya ditarik, wah senang si Om Julius. Om Julius kan pendeta senior ya, dia tahu persis kalau anak muda kayak wah habis-habisan. Ternyata saya itu tong kosong bunyi nyaring. Nah akhirnya saya pamit kepada Om Bujo. Ini kisah nyata ya, apa ini kan saya rekam. Saya bilang, Om saya mau pamit gitu ya. Wah si Om sama Tante almarhum marah sama saya. Duh, kamu tahu gak? Saya ajukan kamu menjadi PDN. Zaman dulu ya, STH itu langsung PDN. PDN kenapa? Gitu ya. Karena saya ingin tempatkan di Pamulang, kan begitu waktu itu. Tetapi kan namanya Om itu punya impian itu selalu tidak selalu dikatakan. Dan akhirnya ya udah nyesel atau gimana, tetapi tertutupi oleh hasrat saya untuk menjadi seorang gembala mandiri di Jogja waktu itu. Akhirnya sudah. Akhirnya saya dioper di sana, kemudian sama Koan Setiawan, saya ditulisnya menjadi PDP. Karena apa? Di pembinaan yang baru, nggak jadi PDP. Ya sudah, saya tanyakan, udah nggak bisa diubah. Kamu dari PDP lagi. Aduh sudah. Nah akhirnya saya ada di Jogja itu, saya merasa sendiri di situ. Dan kemudian saya ada tekanan waktu saya masuk di sebuah rumah. Ada seorang jemaat bilang, Pak Pendeta, kalau di sini kalau khotbah jangan sampai nyinggung-nyinggung sultan, jangan sampai nyinggung-nyinggung mengenai kerajaan, jangan. Di sini sangat baik. Ada pesan begitu. Lalu saya masuk di situ juga, saya diajak satu jemaat untuk ditraktir begitu. Satu ibu marah-marah. Dia catering rupanya, karena sudah dipesan dari gereja. Wah, kok gini cateringku nggak laku? Udah wah begitu ya. Orang Jawa tau kan? Oh udah begini-begini ya. Waduh saudara. Akhirnya di situ saya agak berontak dikit, tetapi saya telepon kepada seorang majelis di Tasik, almarhum juga. Oh, saya curhat saudara. Ini kok sepi, ini kok gini. Saya telepon mantan pacar saya ini, istriku, sampai telepon koin kan waktu itu, sampai habis-habisan. Sampai orang gebrak-gebrak karena apa? Kadang di warnet kemudian. Saya nangis di situ. Istriku juga bingung. Ini kok nangis? Doain saya. Doain juga bingung dia. Doain gimana gitu. Nah akhirnya ternyata kepolosan saya itu memang ditangkap dan dilangsungkan ke Om Julius. Marah saudara. Marah. Ini anak muda dulunya membara, kok sekarang kerupuk. Wah akhirnya saya ditarik saudara. Nah kemudian waktu ditarik akan diketasikin lagi. Pak Rubin lagi merintis waktu itu, ada di Hotel Mutiara dan kemudian ada di BKR sama ada di Gedung Wanita waktu itu, belum yang sekarang. Nah di situ saya ditempatkan di suatu tempat yang memang tugas saya adalah solicitor begini, makanya saya agak bisa nih. Itu sebagong-bagong itu karena masih di Hotel Mutiara, jadi mesti diangkat pada hari Sabtu, ditempatkan di situ. Sabtu pagi itu ngeset lagi, habis itu saya mesti main musik, habis itu siangnya main musik lagi, habis itu kalian ditugaskan untuk di tempat lain lagi. Dan itu sungguh saya dikasih sebuah jabatan di ketua praise worship, tetapi seniornya bilang kita tempatkan di situ ya, bukan apa-apa, karena saya susah ngomong, kamu kayaknya bisa ngomong.
Jadi nanti keputusan bukan di kamu, sakit saudara. Wah, setiap khotbah kalau ada si om khotbah selalu saya jadi ilustrasi. Waktu perumahan hamba Tuhan PDHT di daerah Jawa Tengah selalu jadi ilustrasi. Ini si gitu, gitu. Waduh, sakit saudara. Jadi ilustrasinya jelek. Ini hatinya kecil banget. Ini si gitu ini udah di tempat di jog, udah enak, nangis dia. Depan hamba Tuhan senior. Waduh, mati saya. Habis itu saudara, saya sempat juga karena saya ada di kosan di Cihamplas itu ke sekretariat. Nah di situ saya betul putus asa di situ, sendirian dan sebagainya. Tetapi saya melihat Pak Rubin itu punya daya yang luar biasa, jadi mengaplikasikan sesuai dengan kemampuan saya. Akhirnya saya sempat di sana mengajar di STT juga, karena anak-anak STT itu harus dibekali kalau ke daerah minimal harus bisa main gitar, bisa main keyboard. Saya ngajar itu, saya ngajar musik gereja, saya ngajar liturgi di situ. Akhirnya suatu saat si papa narik saya ke Depok. Nah begitu. Di sini juga nggak gampang. Saya tahu waktu saya masuk itu adalah sebagai orang muda yang baru. Tentunya orang lama nggak mudah untuk terima itu. Meskipun menantunya, malah justru menantunya itulah yang jadi ancaman. Kalau orang lain masih gampang, kalau menantunya pasti nanti akan dikasih. Nah begitu. Jadi nggak gampang saudara. Nah di tengah-tengah hidup ibu seperti itu, bagaimana akhirnya saya, wah ini anak semakin gede. Saya mengajar tadi. Saya mengajar sampai jadi guru tetap. Dan sampai bapak sering waktu itu PDM ya, PDM lagi gitu loh. Udah ada form segala, udah apa? Saya begini aja. Udah saya ngajar aja waktu itu. Sampai teman-teman juga yang senior di jemaat kami juga mengajukan, ayolah Pak Sigit, siapa lagi begitu. Nah akhirnya di tengah-tengah seperti itu saudara, 5-6 tahun yang lalu dari Lampung juga udah pesen, karena bapak saya kan kembali. Jadi kami jemaat ada hampir 200 di sana. Sekarang lebih lagi dan Git kamu pulang. Kakakmu udah diuji coba, kakak saya itu di Meliau, Kalimantan. Dia pernah melayani di Cempaka Putih, dia gak betah. Kakak saya lebih kepada di hutan-hutan. Sering mau mati. Ada ancaman daripada spiritual Kalimantan ya, tahu ya Ibu, tahu ya Kalimantan di mana. Dan itu betul-betul pelayanan kakak saya itu ada di antara waktu perang Madura sama Dayak itu di situ. Lah cuma itu minta doa sebelum potong orang. Lah gimana? Lah mereka begitu kok. Lah mereka tuh bisa cium kok itu bau orang mana ngelem di tanah juga tahu mereka itu. Akhirnya dicoba ke Lampung si kakak saya ini, nggak bisa. Dia tetap merindukan pelayanan di sana sampai sekarang. Akhirnya ada STT juga dibuka di sana, dia juga jadi mengajar juga, dia tetap melayani dan mereka punya gereja ada panjangnya hampir 14 sampai 20 meter itu. Luar biasa. Jadi akhirnya bapakku, Kit kamu pulang aja. Iya kan? Kamu di Depok gimana? Ya kan sedikit cerita kan? Waduh udahlah pulang aja. Waduh. Akhirnya begini saudara, saya putuskan, Tuhan saya minta peneguhan daripada Tuhan. Saya bilang begini, selama perpindahan ke sini saya tidak akan besuk satupun rumah tangga selama setahun. Karena saya mesti cari. Nah kita pindah itu nggak bawa apa-apa, kita puji syukur punya orang tua yang luar biasa bisa membangunkan ini saudara. Waktu itu susah, kami susah untuk beriklan saudara. Kalau orang punya duit 1 M, iklannya gampang. Waktu itu nggak ada saudara. Mereka menunggu, kami sempat di Bungur, ada juga di Puri, kegiatan di situ, dan sini masih rumah biasa. Itu nggak gampang. Tekanan luar biasa di sini. Sampai saya waktu itu nggak berani telepon lagi ke Lampung. Gimana Ki? Baik, kita terus menyala-nyala saya bilang. Nggak pernah kasih kabar buruk. Dan saya sulit saudara untuk ngadu ke siapapun susah. Saya mau ngadu ke istri salah, ngadu ke orang tua salah. Saya ngadu sama jemaat, wah itu malah serangan balik saudara. Akhirnya saya diem saja. Sampai waktu awal saya duduk di sini ya sendirian. Waktu itu saya parkir mobil di depan, udah saya di sini. Nah kata orang, itu kan banyak hantunya ini. Di situ rumah sakit, situ kuburan. Nah kata tukang-tukang Pak itu ada yang itu kayak genderuwo kayak gitu. Lah saya waktu sini doa amat.
Waktu inget tuh bisa nyalain semuanya itu lampu di sini. Di sini dulu taman sudah, taman. Kamarnya sini. Wah sudah, perjuangannya nggak kan? Dan saya bilang Tuhan, saya di sini ini bukan berarti tidak ada opsi. Saya bilang, saya nggak ada opsi. Cuma saya pegang amanat jemaat. Jemaat cuma bilang Pak Sigit, kalau Pak Sigit terus kita jalan. Pak Sigit nggak membelok, kita terus jalan. Pak Sigit pilih Lampung, kita pilih gereja lain. Udah gitu saudara. Itu gimana jawab? Akhirnya saya sama istri, ya udah, kita tidak akan telepon jemaat. Dan bahkan maaf ya, ada Pak Po kita pendeta di sini. Saya kasih waktu juga, Pak Po silakan untuk pilih. Kalau memang nggak ikut saya terus silahkan. Sampai pendeta aja saya bilang begini tuh. Apalagi jemaat, silahkan saja. Nah akhirnya ya namanya jemaat pasti butuh peneguhan juga. Ini Pak Sigit betul-betul atau enggak? Atau tiba-tiba loncat ke Lampung bahaya. Akhirnya disitulah saya menggumulkan diri terus sampai istriku juga punya peneguhan. Oke ini Tuhan. Oke nanti pembukaan awal kalau ada jemaat baru berarti Tuhan teguhkan kita untuk melangsungkan pelayanan. Ada saudara. Ini bahaya loh istriku. Kau minta tanda kayak gini terus waktu itu nggak ada jemaat baru. Waduh saudara. Gimana adik-adik Ipa? Dia bilang sama istriku, Kak, melayani itu nggak gampang. Apalagi jadi ibu gembala, jadi gembala itu nggak gampang. Gimana kita bisnis saja? Atau kita olah yang lain saja? Itu nggak gampang saudara. Istriku adalah mulai dari kuliahnya sastra Inggris, tetapi kerjanya di bank. Sering di bank. Dan waktu itu kita mencoba saudara. Waktu saya lagi mengajar itu terdetek saya sudah menjadi PLT waktu ya. Jadi pelaksana gembala. Nah akhirnya kesini itu semakin terdeteksi kuat. Akhirnya saya dipanggil sama EDM. Pak Sigit, kita sedang perampingan. Jadi Pak Sigit adalah punya nominasi bukan karena kinerja, bukan Pak, tetapi Bapak kan sudah punya side job karena mereka side job gitu. Akhirnya Pak Sigit gimana? Ya udah saya agak berontak juga. Loh mereka pikir ini sekolah kan basicnya dari kayak semacam GKI. Mereka punya gaji gede kan pendetanya tuh. Nah mereka nggak tahu kan, nggak mungkin ungkap lah. Dianggapnya pendeta ya udahlah cukup lah, nggak usah ngajar lah. Akhirnya saya berhenti, istri masih kerja. Nah akhirnya pada waktunya istri saya bilang, saya nggak enak lah kalau kerja terus. Karena apa? Dari suatu saat saya akan kehilangan momen sebagai ibu gembala untuk ada ibadah wanita. Jadi yang paling berat waktu itu adalah ibadah wanita, karena itu kan sore, siang. Akhirnya saya menyatakan keluar, resign. Resign nggak bawa apa-apa sudah. Karena saya nggak punya bisnis, saya bukan orang beruang sudah. Disitulah kita diuji lagi, aduh Tuhan. Ini anakku semakin gede, semakin sekolahnya kemana? Dan kita terus olah keluarga gembala itu enggak kan? Karena buat kita itu anti untuk berkata, bahkan berkata kalau kami ya kan ada perpuluhan. Berkata tentang perpuluhan pun susah. Nanti orang berpikirnya lain. Kita nggak bisa ngomong itu. Jika membuat kami ada doa sama Tuhan. Ya. Tapi akhirnya ya sampai hari ini luar biasa. Tuhan bekerja dan kemudian orang tua di sini, akhirnya orang tua di Lampung juga akhirnya ya sudahlah, anggap saja Sigit ini sudah mati. Dalam arti jangan diarepin untuk pulang. Udah ngomong kondo sama jemaat, maafkan anak saya ini si Sigit sekarang di Depok lagi perintisan yang luar biasa, jadi nggak mudah pulang. Begitu saudara. Yang merindukan banyak. Dan kemudian bapakku ketemu ya paling nanti sinode di SIC paling ketemu bapak saya. Jadi nggak gampang untuk pulang. Nah akhirnya jadi sebuah beban bagi kami. Aduh Sigit ini masih ingat Lampung atau enggak? Tetapi saya terus presentasikan, saya ikut grup mereka. Kita punya Facebook yang mereka bisa lihat bahwa kami di Jakarta bukan nganggur-nganggur. Jadi awal kami live streaming di Facebook saudara, itu bukan ini, cuma saya ingin kasih tahu kepada teman-teman saya yang waktu itu kan memang diisukan bahwa Bunga Bakung udah mati, meninggal, Dewi Sartika sudah tutup. Makanya kita ingin memberikan sebuah uploadan, kami masih ada. Cuma itu awalnya.
Akhirnya pada sampai sekarang sudah jadi kebutuhan jemaat. Ketika mereka ada di luar kota, Pak, tolong linknya ya, kami sedang ada di luar kota, kami ingin ikut ibadah, kami sedang di rumah sakit, kami sedang tidak bisa. Kadang-kadang jemaat juga ongkos nggak ada. Begitu. Jadi saudara sekalian, itulah yang saya kasih kesaksian pada hari ini tentang bagaimana cerita riwayat daripada peneguhan itu nggak ada. Itu panjang banget. Mulai dari saya SMP sampai kepada hari ini itu luar biasa. Jadi godokan Tuhan luar biasa. Tetapi saya sampaikan ini pada suatu saat kira-kira hampir 15 tahun yang lalu, waktu pada saat saya di Lembang, di Bandung, masih pelayan dengan Pak Rubin, saya main keyboard di situ. Ada seorang hamba Tuhan yang punya roh kenabian, dia bilang, gak kenal sama saya, tetapi dia bilang, kamu harus tinggalkan kursi ini karena ada hal besar yang Tuhan akan kasih ke kamu. Oh, senang sebagai anak muda. Nggak main keyboard lagi kali ya. Mungkin langsung naik di mimbar gitu ya, di Bandung waktu itu. Tetapi saudara, sampai nubuat itu, sampai kata-kata pendeta dari India itu, sampai saya lupakan. Sampai saya lupakan, karena itu omongan orang India aja. Iya kan? Tapi sampai pada akhirnya ketika saya sampai kepada dudukan ini, oh ternyata itu pasca dikasih mimpi, pasca dikasih nubuat, ternyata nggak langsung. Saya dididik luar biasa. Saya itu melankolis, flegmatik, Bapak Saudara. Saya pemalu, saya tidak pemberani, nggak bisa ngomong, susah ngomong. Tetapi Tuhan selalu amrokin saya kepada orang-orang kolerik, termasuk papa saya, orang tua ini kan kolerik. Jadi itu langit dan bumi. Bagaimana bisa berkomunikasi dengan temperamen yang seperti itu. Tidak cuma orang tua, tetapi dimanapun saya berada, saya dihadapi dengan orang-orang yang nyakitin saya, yang merendahkan saya. Dan puji Tuhan, hari ini saya punya jemaat itu kebanyakan orang Batak, ngerti ya? Jawa Batak itu kan luar biasa. Dan saya bilang, Tuhan, kenapa ya Jawa-Jawa itu malah hengkang dari saya? Yang ada malah Batak, ada jemaat baru orang Batak, ada sisiannya Batak. Wah, berarti Tuhan gocor saya lagi nih, nanganin orang-orang Batak yang luar biasa. Tetapi puji Tuhan, bahwa orang-orang yang takut Tuhan akan disiapkan seperti itu. Lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita jarang ketemu, ya udahlah saya bicara tentang itu. Hamba Tuhan itu adalah seseorang yang cenderung setia untuk menanam dan setia menunggu sampai masa berbuah. Bunga ada belajar berbuah agak asam, sampai berbuah manis dan acek. Nah, kita lihat di sini saudara, ada prinsip memang di dalam Markus 4 ayat 4 sampai 8 ini mengenai prinsip untuk pertumbuhan. Nah, kita lihat di sini saudara, ada ukuran lagi yang keempat, seseorang yang bertanggung jawab atas panggilannya atau talentanya dan segala konsekuensinya. Berbagilah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Nah, kita berukur lagi talenta kita itu apa? Apakah kita suka atau tidak melakukannya, dan berhasil atau tidak di dalam melakukan itu. Nah, ada satu kalimat yang saya ambil dari Pak Yonatan Krishna. Kalau kita ada di situ, salah satu contoh ukuran adalah laris. Kemanapun kita pergi, orang itu membutuhkan itu. Saya tahu talenta saya di musik. Sampai sekarang pun orang mengenal saya, teman-teman saya mengenal saya meskipun saya sudah gembala, tetapi tetap menjadi seorang pemain musik. Saya diundang untuk ceramah musik, untuk persiapan untuk di PW dan begitu. Nah, saudara. Nah, kadang-kadang saya melihat waktu saya ada ketua pemuda di Pamulang waktu itu, ada satu anak pemuda yang itu memang sekitarnya banyak curhat sama dia. Nah, saya bilang, kita jadi ketua pun kalau memang tidak membidangi sebagai penasihat waktu itu ya, memang bukan kita yang itu. Jadi temanku ini selalu didatangi oleh remaja-remaja itu. Kak, gini loh kak, saya punya masalah gini. Selalu kepada dia. Dan saya bilang, ini adalah sebuah peneguhan dari sebuah panggilan. Nah, apakah ukuran ini yang membuat kita bisa lestari? Iya. Karena kita tahan uji dan berhasil, sudah. Nah, ketika seseorang menyadari bahwa dia adalah bertalenta sebagai seorang pengajar, apakah waktu dia mengajarkan sesuatu, orang ngerti nggak? Karena orang mengajar yang baik adalah membuat yang sulit menjadi mudah. Nah, para teolog sekarang nggak begitu. Membuat yang sederhana menjadi sulit. Banyak para dokter itu yang memang
terkesannya bukan seorang pengajar. Tetapi banyak orang lulusan SR, sekolah rakyat, tetapi punya talenta untuk mengajar. Kita temui itu di daerah-daerah. Yang para gembala itu tidak lulus sekolah, mungkin zaman dulu ya. Zaman dulu mungkin. Tetapi mengajarkan kebenaran bisa ditangkap. Tetapi kadang-kadang para teolog-teolog yang baru lulus dari sekolah teologi ketika datang ke sebuah jemaat itu nggak ngerti. Kita nggak perlu mengunggah sesuatu yang Ibrani, Yunani atau malah bingung. Jadi membuatnya sederhana saja, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, wujud salib itu, dan refleksinya dari kedua kasih kepada Tuhan dan sesama itu saja lakukan dalam kehidupan berjemaat. Sukses. Nah, saudara, yang kedua, yang selanjutnya adalah laris. Apakah betul ketika kita dimanapun kita dibutuhkan di bidang itu? Minta pengajaran kita, minta nasihat kita, minta ngitungin duit kita, minta penjelasan dari sebuah organisasi, minta masalah apapun, maksud saya ada masalah apapun datang ke kita atau tidak. Kita itu saudara seperti sesuatu yang manis, yang dimana orang berkerumun untuk membutuhkan kita. Kalau begitu dan berhasil, saudara, ada orang misalnya berkata bahwa saya punya karunia menasihati gitu. Nah, ketika orang datang ke dia berhasil, malah tengkar atau enggak? Ketika berhasil, oh iya ini terbuka. Makanya saudara, panggilan itu membutuhkan ujian dari awal sampai akhir. Oh, saya tetap di situ. Dan bahkan orang bilang bahwa kita sebagai hamba Tuhan itu tidak ada masa pensiunnya. Amin. Sampai kita di kursi roda, sampai orang di kursi roda tentu doa berkat. Sampai orang itu sampai ajalnya dijemput. Itulah melayani berjangkau. Karena apa? Itu kita butuhkan, saudara. Dan rasanya panggilan Pak Gembala, Pak Ketua, kemudian Pak Ketua Komisi, Pak Penasehat, Pak Guru, itu melekat di kita karena hasil kita. Bukan karena jabatan kita, tetapi hasil dari kita. Cukup banyak di jemaatnya dipanggil pendeta, padahal bukan pendeta. Jangan sampai yang pendeta tidak dipanggil Pak Pendeta. Nah begitu, saudara. Karena apa? Buah. Nah, saya akan tutup dengan ini. Seseorang yang peduli dan menjaga mutu pribadinya sebagai hamba Tuhan dibanding tempat di mana dia melayani. Nah, sekarang kan lagi antara personnya sama sebuah, tentunya teman-teman semuanya ada sebuah organisasi manapun. Begitu saya lihat di Depok ini, lembaganya apa, organisasi apa, ya kita aja ya sebenarnya ya. Orangnya itu saja begitu ya. Nah, ini juga saya bertanya-tanya apa bedanya yang ini sama ini, yang ini itu mesti ada bedanya, ada visinya yang beda gitu ya. Nah, kalau memang kotaknya itu pendeta ya pendeta saja, kotaknya itu sebagai gereja-gereja karismatik ya memang berjemaatnya begitu, jadi ada bedanya. Kalau enggak ketemu sama-sama saja, ada ibadah dan sebagainya sama saja. Mungkin action keluar dan sebagainya. Nanti kan ada ranah juga dari Bapak Martin ya Pak ya. Nah, kan ada wadah juga yang bagaimana mungkin Pak Hat sudah melakukan itu, dan yang lain bagian lainnya gitu loh. Ada yang akses pada pemerintah daerah. Nah, itu sih dibagi-bagi. Kalau sama-sama KKR, sama-sama seminar ya pada baik lah begitu ya. Nah, emas akan tetap emas meskipun ditempatkan di cobiara. Dimanapun tempat kita melayani, jika memang kita ini emas, tetap kok kemuliaan itu ada pada kita. Saya percaya saudara, dan bahkan ada yang mengatakan gini, kalau engkau ingin menjadi besar, beradalah di tempat kecil. Nah, anak-anak sekarang konsepnya beda. Kalau saya pengen besar, saya harus di gereja yang besar. Salah apa? Mereka nggak ngomong sih sama kita. Kalau ngomong sama saya kasih tahu. Kalau kamu pengen dihormati, kamu pengen jadi besar, kamu pergi ke kampung-kampung. Driver di kampungku dihormati loh. Di tempat kami di kampung saudara, tim dari Jakarta siapapun apapun jabatannya, di tim ini kami tetap hormati kok. Nah, kalau kita mau mencari kehormatan di wilayah Jabodetabek, aduh, yang S3 banyak bro, yang dokter banyak, yang penyanyi, musisi banyak, sarjana hukum banyak, kamu mau jadi apa? Saya bilang bukan membela gereja yang kecil, tetapi kalau di sini, di tempat kami ini, bahkan orang nyanyi fals pun masih bisa dalam kategori aman untuk jadi singer. Kalau di sebuah gereja besar yang para jemaatnya itu adalah para musisi, nggak akan ditempatkan orang-orang seperti ini. Ya, nah makanya saudara sekalian,
dimanapun kita berada. Yang penting kemuliaan kita itu adalah talenta 1, talenta 2, talenta 5. Kita lakukan dengan tanggung jawab, itu kemuliaan kita. Daripada jemaat yang begitu besar, tugas kita banyak tidak kita lakukan. Puji Tuhan di gereja kecil saudara, kita itu bisa sampai kepada jemaat-jemaat, sampai kepada anak kecil pun saudara. Puji Tuhan saya punya waktu banyak. Sampai kepada komisi-komisi pun saya seperti maha hadir, selalu ada di situ. Kalau ada tugas lain, minimal saya menutupnya. Tetapi kalau gereja-gereja sudah sangat besar, itu membutuhkan jangkauan yang beda. Mungkin bisa jadi para pengurus yang meninggal dunia pun tidak akan tersentuh oleh karena begitu banyak yang harus diopeni. Makanya saya mulai menyadari 10 tahun kebelakang ini, puji Tuhan, artinya saya bisa lihat jemaat di sini. Kalau ada kosong di itu saya tahu, kan seperti booking tuh jemaat tuh. Jemaat tuh kayak tempatnya di situ-situ aja. Itu kosong, oh iya pasti di itu, udah ketahuan. Nah kalau jumlah 500 lebih nggak ketahuan. Setiap itu pindah-pindah kan nggak tahu sudah. Dengan demikian, aduh, Pak Gembala kok tahu saja. Loh, kita salaman itu kan hafal saudara. Sampai kadang waktu sami kok nggak ada ya. Itu sampai ketahuan saudara. Dan saya pikir saudara sekalian, kita mau melayani jemaat 5 orang, bahkan kalau kita melayani dengan sungguh-sungguh saudara, itu kemuliaan bagi kita ada. Nah oleh sebab itu, mari saya yang junior dan bagi saudara yang sudah senior, kita sepakat, kita setia sampai akhir. Amin. Dimanapun kita berada, itu media saja. Tetap tanggung jawab kita kepada Tuhan pribadi. Puji Tuhan. Itu saja saya sampaikan. Kita akan berdoa sebentar ya. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur untuk anugerah Tuhan. Hamba-Mu boleh sharing tentang pengalaman pelayanan, dan biarlah hamba-Mu juga bisa mendengar pelayanan daripada teman-teman kami yang senior, supaya hamba-Mu juga diteguhkan, dikuatkan, dan pengalaman mereka mungkin pengalaman yang asing bagi hamba-Mu pribadi, tetapi adalah sesuatu yang bernilai besar. Terima kasih. Bagi kami adalah latar belakang itu adalah bagaimana cara Tuhan mempersiapkan kami. Tetapi yang penting bagi kami adalah hari ini dan ke depan. Terima kasih ya Tuhan. Demi nama Yesus kami sudah mendengarkannya. Kemuliaan bagi Tuhan saja. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih untuk hambanya Gembala di tempat ini, Bapak Pendeta Yohanes Getawarto. Kita mau angkat pujian yang riang-riang lagi ya. Apa lagu yang menjadi kenangan waktu masa lalu, Om Martin? Lagu favoritnya Pak Om? Biar kita nyanyi di sini.